ada 3 ciri yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan kepada kita. Walis sa'id salasu alamat, bagi orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan, orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan, itu ada 3 ciri-cirinya. Ciri yang pertama, kata Nabi, kutun halal. Bagaimana makanan minuman yang mereka konsumsi adalah dari makanan dan minuman yang halal. Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam, kalau tinju dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama ahlus sunnah. Satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله
Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallahul mun'imul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi sadatil a'yan. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anil ma'asi wat tugyan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita jadikan pelaksanaan salat Jumat ini sebagai salah satu sarana bagi kita, salah satu media untuk meningkatkan kembali kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa, bukan hanya sebatas sebuah pengakuan, bukan hanya sekedar sebuah ucapan, melainkan dengan takwa yang kita wujudkan dan kita buktikan dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Bagaimana kita selalu berusaha dan berupaya sekuat tenaga, kapanpun dan dimanapun kita berada, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang dan diharamkannya. Karena takwa adalah merupakan sebuah modal utama bagi kita semua dan bekal utama bagi kita semua dalam mengisi dan menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari di alam dunia yang sesaat dan fana ini, untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia ini dan dalam kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan memperoleh keberuntungan, ay najatan wa sa'adah, yakni keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 ciri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita bagi orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan, bagi orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan. Hal itu sebagaimana yang telah dikutip di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, walis sa'id salasu alamat. Bagi orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan, orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan, itu ada 3 ciri-cirinya. Ciri yang pertama, kata Nabi, kutun halal. Bagaimana makanan minuman yang mereka konsumsi adalah dari makanan dan minuman yang halal, baik halal secara dzatiyahnya, bendanya, maupun halal cara memperolehnya. Hal ini sebagaimana yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas
kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah olehmu dari apa yang ada di muka bumi yang halal dan baik. Karena makanan maupun minuman yang haram yang kita konsumsi hanya akan mengakibatkan kerugian dan kecelakaan bagi kita di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Sa'ad, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, innal 'abda la yakdzibu bi luqmatil haram jawfahu, fala yuqbalu minhu amalu arba'ina yauma. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru aula bih." Demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggaman kudrah dan iradahnya, sesungguhnya seorang hamba tidaklah dia memasukkan dengan satu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima darinya amal selama 40 hari. Dan siapa saja seorang hamba yang dagingnya tumbuh minas suhti war riba, dari yang haram dan riba, fannaru aulabih, maka neraka itu lebih berhak bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Kemudian ciri yang kedua dari orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan, kata Nabi, adalah wa mujalasatul ulama. Orang-orang yang senang untuk duduk bersama ulama, berkumpul para ulama di majlis-majlis ta'lim, di kegiatan-kegiatan pengajian, sehingga bisa dia selalu memperoleh nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, ajaran-ajaran agama yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya menjadi hidup dan lembut, karena orang-orang yang menjauhi ulama, hatinya akan menjadi mati dan bisa saja dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Wa man faraqal ulama mata qalbuh wa amiya an taatillahi ta'ala." Siapa orang yang menjauhi ulama, maka akan mati hatinya dan dia akan tersesat dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Dan kemudian ciri-ciri yang ketiga, orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan, kata Nabi, wassalawatul khamsu ma'al imam. Ia suka melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah ma'al imam, bersama imam. Karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Hal ini sebagaimana yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fard bi sab'in wa isrina darajah." Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan tentang keistimewaan melaksanakan salat berjamaah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip dalam kitab Wasiyatul Mustafa, "Ya Ali, alaika bi salatil jamaah fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrah wa ma yahrusu ala salatil jamaah illa rajulun mu'minun qad ahabahullah wa ma yazhadu fiha illa munafikun qad abgadahullah." Hai Ali, selalulah kamu melaksanakan salat berjamaah, maka sesungguhnya salat berjamaah di sisi Allah itu seperti berjalannya engkau menuju ibadah haji dan umrah.
dan tidaklah suka untuk melaksanakan sholat berjamaah kecuali seorang yang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah benci, tidak suka atau selalu meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Inilah 3 ciri-ciri orang yang beruntung, orang yang akan memperoleh kebahagiaan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsinya agar betul-betul dari hasil yang halal dan benda yang halal. Sering bergaul, duduk bersama para ulama untuk mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan, dan suka melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan 3 hal yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, sehingga kita berharap termasuk ke dalam golongan umat beliau yang akan memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan serta keselamatan hidup di dunia ini dan dalam kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Surah An-Nur ayat 52. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, yakni alladzina fazu bikulli khair wa amanu min kulli syarr fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan penuh ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan penuh ketakwaan, maka mereka adalah orang-orang yang akan memperoleh semua kebaikan dan selamat dari semua keburukan di dunia ini dan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin la yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.